Di Pulau Pasir itu ada begitu banyak peninggalan arkeologis milik masyarakat Rote NTT. Ya, seperti kuburan, periuk belanga, barang-barang dari batu, sumur, dan peralatan zaman dahulu dan sebagainya. Namun sejak dikuasai oleh Australia, banyak jejak sejarah di Pulau Pasir atau Asmoref ini yang sengaja dihilangkan. Ya, terlepas dari apapun bentuk nilai sejarah atau arkeologis, kita harus paham dan bisa melihat secara objektif bahwa Pulau Pasir atau Asmoref adalah milik Australia dan merupakan wilayah kedaulatan Australia yang diakui secara hukum internasional. Ya, mereka memiliki pulau itu sejak adanya MOU Box tahun 1974. Pulau Pasir itu sebenarnya milik Indonesia atau Australia. Apakah benar Indonesia dan Australia akan berperang demi rebutan Pulau Pasir? Nah, saya di sini akan menjawab pertanyaan seperti itu. Saya khawatir banyak channel propaganda yang berisi hoax dan kebohongan memanfaatkan permasalahan Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia. Nah, channel-channel meresahkan seperti ini mengabarkan bahwa negara kita seakan-akan dalam situasi genting. Keadaan kita darurat perang. Besok atau lusa kita akan berperang melawan Australia. Indonesia serang pusat komando militer Australia. Australia deklarasikan perang. Demi rakyat Rote, Jokowi nyatakan konfrontasi lawan Australia. Dan segala macam bentuk propaganda yang menyesatkan, yang membodohi, dan membohongi masyarakat kita. Bukan jumlah sedikit, tapi ada begitu banyak masyarakat kita yang menonton video seperti ini. Bahkan lebih parahnya lagi, situasi ini dimanfaatkan oleh YouTuber reaksi negara lain. Mereka mereaksi video sejenis ini, lalu disebarluaskan ke penonton mereka, yang rata-rata adalah penonton bangsa kita sendiri. Lalu seperti apakah permasalahan yang sesungguhnya? Saya akan menjelaskan panjang lebar di sini, dan mohon kepada teman-teman semua menyimak baik-baik. Dan ya, bila perlu membantu menyebarluaskan video ini untuk dipahami oleh masyarakat Indonesia. Yang menjadi persoalan saat ini adalah adanya upaya gugatan kembali Pulau Pasir atas nama pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur yang terjadi pada Sabtu 22 Oktober 2022. Itu saja intinya. Sedangkan berita peperangan, teror, ancaman pertempuran, dan segala macam tipu muslihat lainnya, itu adalah pembohongan publik yang sengaja dibesar-besarkan dan didramatisasi. Ini kan tidak bagus bagi psikologi bangsa kita yang hidup dalam keadaan cemas, was-was, dan penuh tekanan akibat berita-berita yang bohong seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, hingga saat ini, masyarakat nelayan tradisional Indonesia, khususnya masyarakat nelayan dari Pulau Rote NTT, menganggap bahwa Pulau Pasir itu atau oleh Australia namanya Asmoref ya, adalah wilayah mereka. Klaim masyarakat NTT tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu kalau secara geografis, gugusan Pulau Pasir atau Asmoref ini letaknya jauh lebih dekat ke Pulau Rote di NTT, yaitu sekitar 170 km daripada ke wilayah barat Darwin Australia yang jaraknya mencapai 840 km dan wilayah utara Brom Australia yang mencapai 610 km. Nah, secara historis, klaim masyarakat NTT terhadap Pulau Pasir didasarkan pada sejarah panjang aktivitas nelayan-nelayan di pulau ini. Dan menurut sejarah, jauh sebelum Kapten Samuel Ashmore menemukan Pulau Pasir dan Inggris mengklaimnya pada tahun 1878, itu sudah sejak tahun 1600-an masyarakat nelayan Indonesia secara de facto menguasai Pulau Pasir. Karena pulau ini tempat mencari nafkah sekaligus tempat peristirahatan. Selain itu ada sejarah panjang lebar hasil kajian dari Yayasan Peduli Timur Barat yang didapat dari arsip Belanda yang memperkuat bukti kepemilikan Pulau Pasir ini. Di Pulau Pasir itu ada begitu banyak peninggalan arkeologis milik masyarakat Rote NTT. Ya, seperti kuburan, periuk belanga, barang-barang dari batu, sumur, dan peralatan zaman dahulu dan sebagainya. Namun sejak dikuasai oleh Australia, banyak jejak sejarah di Pulau Pasir atau Asmoref ini yang sengaja dihilangkan. Ya, terlepas dari apapun bentuk nilai sejarah atau arkeologis,
kita harus paham dan bisa melihat secara objektif bahwa Pulau Pasir atau Asmoref adalah milik Australia dan merupakan wilayah kedaulatan Australia yang diakui secara hukum internasional. Ya, mereka memiliki pulau itu sejak adanya MOU Box tahun 1974. Dan MOU Box tahun 1974 ini merupakan perjanjian bilateral antara pemerintahan Republik Indonesia dengan pemerintahan Australia. Dengan demikian termasuk ya perjanjian internasional. Dan perjanjian internasional ini adalah suatu perjanjian yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Asmoref merupakan bagian dari Australia yang diakui secara de jure karena berpatokan dari hukum laut internasional yang berlaku dan disetujui oleh PBB. Serta kalau secara de facto telah dilaksanakan effective governmental control atau konservasi berbentuk cagar alam di Asmoref oleh Australia. Selain itu, kepemilikan Asmoref atas Australia ini diperkuat lagi oleh nota kesepakatan MOU tahun 1981 dan Agreement tahun 1989. Dan dengan adanya sejumlah kesepakatan ini, itu akhirnya membatasi aktivitas nelayan tradisional Indonesia untuk leluasa masuk ke wilayah perairan di sekitar Pulau Pasir. Ya, dengan demikian jelas semakin memperkuat hak kepemilikan Australia atas klaim Pulau Pasir. Ya, memang di awal perjanjian MOU Box tahun 74 itu memberikan kesepakatan bahwa Pulau Pasir boleh masuk wilayah kedaulatan Australia. Tapi dengan syarat nelayan Indonesia boleh masuk ke wilayah tersebut dan menangkap ikan, teri, panggurita, siput, kerang, cumi, ya dan sebagainya. Artinya walaupun wilayah itu masuk ke wilayah perairan atau kedaulatan Australia, tetapi tetap diberikan hak-hak kepada nelayan tradisional Indonesia untuk tetap melaut di situ. Ya, namun kelama-kelamaan seiring dengan perjalanan waktu, Australia mulai mengubah lagi nota kesepakatan bersama dan akhirnya itu membatasi ruang gerak nelayan dari Indonesia. Kalau menurut Australia yang boleh masuk ke wilayah tersebut adalah nelayan tradisional yang cara penangkapannya secara tradisional, yakni menggunakan perahu tradisional secara turun-temurun, ya dari dulu ya, bukan yang penangkapan modern dengan menggunakan alat-alat modern. Ya, tapi dalam kenyataan di lapangan, Australia melihat banyak sekali nelayan dari wilayah Indonesia lain yang ikut-ikutan menangkap ikan di situ, menggunakan kapal motor modern, dengan penangkapan besar-besaran yang membuat ikan dan biota laut di situ menyusut total. Ya, dengan alasan melindungi biota laut, Australia lalu membuat peraturan baru untuk menjadikan kawasan Pulau Pasir sebagai kawasan cagar alam. Ya, dengan merubah kawasan Pulau Pasir menjadi cagar alam itulah artinya nelayan dari Indonesia dibatasi untuk memiliki akses memasuki wilayah tersebut, ya karena sudah dilindungi. Teman-teman, hubungan Indonesia dan Australia ini kadang-kadang pasang surut. Ya, terutama soal urusan Pulau Pasir ini. Kita hitung dari tahun 2002 sampai 2006, itu sudah ada kurang lebih di atas 900 kapal nelayan Indonesia yang ditangkap oleh Australia. Bahkan mereka juga memenjarakan nelayan-nelayan dari Indonesia yang mereka anggap melakukan aktivitas ilegal di wilayah perairan mereka. Ya, adapun nelayan-nelayan dari Indonesia yang sering berkunjung ke Asmoref ini adalah dari nelayan-nelayan yang berasal dari Pulau Rote, dari Flores, Buton, Sabu, Timur, Alor, Sulawesi, Maluku. Ya, kebanyakan nelayan-nelayan dari Indonesia Timur ya. Karena adanya kebijakan yang berubah-ubah oleh Australia, para nelayan-nelayan tersebut disebut-sebut sebagai pelintas batas. Ya, para nelayan kita dituduh melanggar batas negara lalu ditindak secara represif. Australia hanya mengizinkan pelayaran tradisional dalam arti pelayaran yang memancing ikan dengan cara-cara tradisional seperti perahu tanpa motor serta peralatan memancing yang sederhana dan tidak mencemari lingkungan. Salah satu pelanggaran kedaulatan yang kerap dilakukan oleh warga negara Indonesia di wilayah kedaulatan Australia adalah aktivitas ilegal. Ya, itu dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional kita, seperti melakukan tindakan penangkapan satwa-satwa
atau binatang yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Australia. Nah teman-teman, lalu bagaimana win-win solutionnya? Lalu bagaimana solusi antara Indonesia dan Australia? Apakah kita harus menempuh jalur peperangan? Apakah kita harus melakukan konfrontasi? Apakah kita harus melakukan mengangkat senjata untuk saling berperang melawan Australia seperti yang diberita-beritakan oleh channel-channel propaganda ini? Saya rasa tidak ya. Yang perlu kita lakukan adalah jalur diplomasi. Yang menjadi pokok permasalahan sekarang adalah bagaimana cara kita bisa mengembalikan hak-hak dari nelayan tradisional Indonesia untuk diberikan akses atau dikembalikan hak-hak mereka seperti yang pernah ada dalam perjanjian MOU Box tahun 1974. Menurut pandangan saya pribadi, kalau kita mau mengambil, kalau kita mau mengklaim, merebut kembali Pulau Pasir, kalau bagi saya ini adalah suatu hal yang mustahil ya. Karena kita sudah terlanjur membuat kesepakatan, dan itu sudah bertahun-tahun dijalankan, sudah lama, dan sudah diakui secara internasional, diatur dalam hukum internasional, dan sudah diakui dalam PBB bahwa Pulau Pasir atau Esmoref itu masuk dalam wilayah kedaulatan Australia ya. Ibaratnya sama seperti ketika zaman dahulu Majapahit menguasai Nusantara di luar dari Indonesia sampai ke Thailand dan negara-negara tetangga Indonesia. Demikian juga dengan Kerajaan Sriwijaya. Apakah karena berdasarkan sejarah tersebut kita mau mengklaim kembali negara-negara itu untuk masuk ke wilayah-wilayah Indonesia? Seperti itu sangatlah tidak objektif. Nah, menurut saya demikian pula dengan status kepemilikan dari Pulau Pasir atau Esmoref ini ya. Sebenarnya sudah tidak pantas kita sebut Pulau Pasir. Nama resminya itu adalah Esmoref dan itu masuk dalam wilayah kedaulatan Australia sejak adanya perjanjian antara Indonesia dengan Australia di tahun 74. Kita hanya diberikan hak-hak untuk melaut di wilayah tersebut, sedangkan Australia memiliki wilayah itu ya, sehingga mereka memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah mereka. Mereka mengizinkan kita untuk melaut di situ, menangkap ikan di situ, silakan ya. Tetapi mungkin karena nelayan-nelayan kita menggunakan penangkapan oleh Australia dianggap ini adalah penangkapan modern, bukan tradisional lagi, itu yang mereka larang. Sekarang kalau kita mengikuti berita-berita propaganda bahwa kita mau berperang, mau mengambil, itu berarti kita mengabaikan objektivitas, kita mengabaikan fakta-fakta yang ada, kita melanggar perjanjian yang kita buat sendiri, dan bangsa kita akan dikenal sebagai bangsa yang barbar, mengabaikan kesantunan, mengabaikan diplomasi, dan lebih mengedepankan emosi, lebih mengedepankan kekerasan. Nah, ini yang harus kita hindari ya teman-teman. Berikan diplomasi dengan cara-cara terhormat dan bermartabat dengan Australia untuk dicarikan solusi yang terbaik bagi nelayan-nelayan Indonesia. Bukan dengan cara mau melawan dan sebagainya. Itu tidak ada ya teman-teman. Sekali lagi itu tidak ada. Yang ada adalah tidak sampai 2 minggu belakangan ini, itu ada patroli bersama antara Indonesia, Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut Australia untuk berpatroli bersama, menjalin keharmonisan bersama di wilayah perairan timur ya. Perdana Menteri Australia juga baik-baik saja dengan Presiden Republik Indonesia. Bahkan sebelum dia berkunjung ke negara-negara lain, negara yang pertama dia kunjungi adalah Indonesia. Hubungan Indonesia dan Australia ini saling bekerja sama, saling mengisi satu sama lain sebagai negara tetangga. Bule-bule atau turis-turis asing yang banyak datang ke Bali dan memberikan devisa pemasukan yang besar untuk negara kita adalah bule-bule atau turis dari Australia. Oleh karena itu teman-teman, hati-hati dengan berita-berita propaganda, berita-berita hoax. Gunakan prinsip 5W1H untuk mencari tahu apa benar berita tersebut, kapan, siapa yang menyampaikan, di mana, jam berapa, tempatnya di mana, untuk siapa ya. Harus dipastikan detail-detail beritanya itu agar kita tidak terjebak dalam berita-berita propaganda yang tujuannya hanya mau menghasut dan mempengaruhi mental dan emosi publik. Oke, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.